Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Saraswati dari kelas 6B akan mempresentasikan tugas individu 2 pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit mengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan yaitu yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar, yang kedua, faktor internal yaitu siswa dan eksternal yaitu orang tua, yang ketiga, sistem pendidikan yaitu pengelolaan dan pengawasan. Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang, yaitu agar individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Yang pertama, ada keputusan inovasi opsional. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Yang keempat, keputusan inovasi kontingensi. Menurut Saud, ciri pokok keputusan inovasi merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu inovasi, misalnya ketika harus mengambil keputusan untuk menghadiri rapat atau melakukan olahraga. Maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Begitu pula apa yang akan dilakukan jika melakukan olahraga. Rapat dan olahraga bukanlah hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu, keputusan ini bukanlah keputusan inovasi. Yang kelima, Zalcman, Duncan, dan Holbach tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan tersebut. Yang pertama, tahap permulaan atau initiation stage. Terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Yang ketiga, langkah pengambilan keputusan.
Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Yang kedua yaitu tahap implementasi atau implementation stage. Yang pertama yaitu langkah awal. Langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.